Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Kusuma. Di mana di sini kita bersama ya mengenal ular yang berbisa dengan tidak berbisa. Di sini saya akan memperlihatkan King Cobra ya, dimana baru satu hari kemarin siang kita amankan. Berhubung King Cobra itu dia bekas luka bertarung alam, mungkin baru beberapa hari dia tarung gitu kan, mungkin lawannya apa piton atau gimana, dimana kan ular piton dia sering sekali dijadikan umpan sama untuk King Cobra gitu. Nah, di sini udah saya rendam sama daun sirih, dimana daun sirih itu juga mampu menyembuhkan luka ya. Nah, ini udah saya rendam sekitar 30 menit ya guys, sama air suam kuku ya. Semoga ini bisa sembuh, karena kasihan sekali dimana di tudungnya di sini King Cobra itu luka gitu, bekas tergigit mungkin sama tarung lah gitu, sama apalah gitu, entah reptil lainnya, entah ular, entah apa namanya sejenis biawak gitu kan, kita nggak tahu juga, di namanya di alam liar gitu kan. Tapi ular itu dapat kita amankan dari nggak terlalu jauh dari permukiman warga gitu. Ini udah kita rescue, udah kita amankan, dimana ular ini sangat berbisa tinggi. Kalau dia nggak bisa sembuh, nanti mungkin kita rilis ke alam liar gitu. Tapi biasanya yang beberapa lalu yang saya obati mengenai kasus seperti ular yang luka gitu akibat tarung alam ataupun jamur ataupun sariawan gitu, alhamdulillah sembuh teman-teman. Mungkin kita gimana ya, terus mencoba untuk menyembuhkan terlebih dahulu. Tapi apabila dia tidak bisa sembuh, akan kita rilis gitu, karena obat yang paling mujarab itu yaitu tadi alam liar. Jadi ular ini walaupun dia luka, kalau di alam liar itu mungkin nggak terlalu banyak waktu gitu ya, nggak menghabiskan waktu terlalu banyak, dia itu mungkin beberapa kali ganti kulit ataupun shading dia akan sembuh dengan sendirinya. Yang sering membuat luka itu ya itu tadi, kalau nggak tarung alam ataupun ketemu dengan masyarakat gitu, mungkin masyarakat takut gitu kan, daripada dia membahayakan masyarakat ya lebih baik digepok ataupun dibunuh, dipukul gitu. Saya juga menganjurkan gitu. Tapi apabila ular itu pergi, ya jangan dibunuh, nggak usah dikejar lagi gitu. Ular juga kalau bukan dia itu terinjak, terprovokasi, ular itu nggak akan menyerang manusia sebenarnya. Ya lebih baik menghindar dari manusia itu teman-teman. Dan semoga kita dalam lindungan yang maha kuasa ya teman-teman. Dimana yang namanya raja ular itu ya, King Cobra ya, dia itu sama sekali dia yang namanya ular ya, istilah kata itu yang namanya ular itu dia tidak mengenal dukun ataupun pawang. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu itu ular itu berbisa menengah dan berbisa tinggi. Cuman itu yang saya tahu, dipahami mana yang berbisa dengan yang tidak berbisa dan yang berbisa tinggi. Jadi kalau untuk King Cobra ini sangatlah berbisa tinggi nih teman-teman. Karena sudah banyak sekali kasus ya yang pawangnya sendiri gitu digigit menjadi korban gitu. Tapi ya itu tadi, tanpa seizin Allah itu nggak akan terjadi semuanya. Dan di sini juga kita selalu waspada gitu, selalu berhati-hati, jangan free handle, jangan lepas kendali gitu. Kita kan, karena kenapa, dalam diri kita itu musuh terbesar dalam diri kita itu adalah egois. Karena ya itu, egois itu sama halnya seperti kita melakukan sesuatu yang tidak kita mampu, yang tidak kita pahami, terus kita egois, kita melakukannya dengan amarah keras ya. Kalau kita nggak mampu itu, walaupun mau dipaksakan gimana pun itu nggak akan mampu itu teman-teman, tanpa didalami, tanpa ada pendamping gitu. Saya juga di sini bergelut di bidang reptil sebenarnya udah lumayan lama gitu, dimana di tahun 2005 itu saya masih berusia sekitar 13 tahun itu teman-teman, dimana saya berada di Air Molek ya, di daerah Pekanbaru, dimana pada tahun 2005 itu dia untuk belajar tentang reptil itu sangat-sangat minim, tak seperti sekarang ini teman-teman, gadget udah banyak gitu kan. Kalau dulu itu kita memang ada dulu abang gitu kan di sana itu yang mengajar swadaya tentang reptil.
Cuman 1 tahun saya belajar di sana itu mengenali jenis-jenis ular. Dulunya saya takut juga, tapi seiring waktu ada pendamping eh, mengajarkan ini tentang ular-ular yang berbisa dengan tidak berbisa. Alhasil alhamdulillah saya ibaratnya itu lebih mengerti gitu, lebih ngerti dan terus belajar sampai hari ini teman-teman. Karena kenapa? Itu sangatlah penting bagi kita memahami ular itu yang berbisa dengan tidak berbisa. Contohnya ya teman-teman, kalau kita digigit ular yang tidak berbisa, apa kita ketahui bahwa ular itu tidak berbisa, otomatis yang kita rasakan itu panik, sangat-sangat panik dan sangat-sangat takut. Walaupun gigitan ular yang tidak berbisa itu cuman sekedar gatal, pedih gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ular itu cuman efeknya gigitannya seperti itu, kita panik. Nah, dimana kalau di daerah sini ya, terutamanya daerah tempat saya tinggal ini, itu kalau digigit ular yang tidak berbisa itu langsung ke rumah dukun itu. Tanpa dipahami dulu jenis apa yang menggigit, karena kita nggak tahu yang digigit tadi, yang menggigit itu ular apa gitu. Terkadang itu nggak sakit lagi teman-teman, karena kita panik. Ya udah, merasa takut, jangan banyak pergerakan, nanti bisanya menyalar gitu kan. Padahal ini gigitan ular yang tidak berbisa nih teman-teman. Sudah banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan juga nominal yang menjadi menyakitkan itu sangat tinggi. Yang menghisap bisa racun itu kan, berobat dengan oknum dukun itu ya sekitar 500.000, 800.000 sampai 1 juta. Jadi seandainya kalau kita ini orang susah, mau tak mau dong kita usaha harus punya uang gitu, karena kita mau sembuh gitu, mau sehat gitu kan. Padahal yang menggigit itu lebih banyak lagi ular yang tidak berbisa. Nah, itu. Sedangkan ular yang berbisa itu seperti king cobra ataupun viper, bungarus gitu kan. Itu juga kalau nggak keinjak, dia nggak mau itu menyerang manusia itu. Mungkin kalau udah terprovokasi, keinjak, terpegang gitu, mungkin dia akan menyerang balik gitu. Tapi yang lebih banyak itu kemarin kasus di sini itu digigit ular gonyo teman-teman. Ya itu saya heran. Sempat saya berikan edukasi, tapi ya itu tadi masih aja dia ngotot gitu bahwa ular itu berbisa katanya. Ya udah, nggak apa-apa kita mengalah gitu kan. Ya semoga masyarakat di tempat saya tinggal ini sekarang ini lebih mengerti setelah menonton video yang udah saya buktikan ular yang berbisa dengan tidak berbisa. Tujuan saya cuma satu teman-teman. Saya itu apa yang saya tahu, saya utarakan, saya berikan biar kita sama-sama tahu. Jadi tidak ada pembodohan, karena sekarang ini sudah marak sekali, banyak sekali penipuan itu teman-teman, yang mengatasnamakan dukun, berkedok dukun ya teman-teman. Apalagi yang berkedok agama itu sudah banyak sekali. Di sini memang kita gimana ya, bertentangan gitu ya dengan yang namanya oknum yang sering mengobat-ngobat seperti itu. Ya mungkin kalau dari zaman para tua-tua dulu ya, orang-orang tua dulu mungkin memang ada itu yang pengobatan secara alternatif, penghisapan gitu ya, memang ada mungkin. Tapi semau saya itu ya jangan disamaratakan lah gitu. Yang berbisa menengah, yang tidak berbisa jangan samaratakan gitu. Makanya saya memohon dengan masyarakat terus dukung channel saya, apabila nonton di-share, dibagikan supaya tahu mana ular yang berbisa dengan yang tidak berbisa. Oke, kita lihat ke belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ular king cobra yang baru 1 hari kita amankan ya teman-teman, di dekat permukiman warga. Ini adalah satu jenis ular king cobra ya, dimana nama latinnya Ophiupagushana ya. Ini sangatlah berbisa tinggi, bertaring lengkap ini. Ini double taringnya teman-teman. Itu dimana di lehernya itu ada bekas luka pukulan apa tarung alam itu, kita nggak tahu soalnya kita dapat udah luka ini teman-teman tuh, banyak bekas luka itu. Tapi kalau saya lihat itu bekas gigitan sama-sama predator ini, seperti piton ataupun seperti ular-ular lainnya teman-teman. Mungkin dia gagal memangsanya, mungkin ular ini kabur gitu, ada yang kalah gitu kan. Tapi kalau lawannya itu kalah, otomatis pas kami dapat itu dia udah kenyang ini teman-teman. Tapi dia belum makan ini soalnya masih stabil ya, perutnya nggak gede gitu. Mungkin nggak sempat dia makan, sama-sama kabur, lari, mungkin sama-sama kalah, takut. Nah inilah teman-teman ular yang berbisa tinggi, king cobra teman-teman. Tuh sedang saya rendam sama air rebusan daun sirih ya, suam kuku, panas kuku gitu. Dimana karakternya ini sangat
Sangat agresif sekali nih teman-teman tuh. Ya sedikit kita kasih gerakan dia langsung spontan ini teman-teman. Tuh di lehernya itu sebelah kiri kalau nggak salah teman-teman ada bekas gigitan itu. Oke teman-teman, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Karena kenapa saya nggak berani terlalu lama? Ini adalah gimana ya? Dia ini jangan terlalu kita banyak berikan gerakan teman-teman, karena ular nggak punya kuping. Nah, karena ular ini fokus dengan benda-benda yang bergerak. Oke teman-teman, jadi itulah ular yang baru 1 hari kita amankan ya. Sekarang masih tahap pengobatan. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa dukung terus channel saya, subscribe, like, komen, share, dan bagikan ya. Karena tanpa dukungan kalian, saya tidak bisa bangkit teman-teman. Di sini kita bersama belajar mengenal ular yang berbisa ataupun yang tidak berbisa ya teman-teman. Dan tujuan saya itu adalah intinya beredukasi teman-teman, supaya yang awam terhadap ular dia tidak akan awam lagi. Semakin meningkat semakin mengerti. Jadi gimana ya, kita sama-sama tahu, jadi sama-sama mengerti, oh itu berbahaya, yang itu tidak berbahaya. Jadi kita tahu, karena kenapa rantai makanan seperti dalam pelajaran buku IPA itu memang ada itu teman-teman. Seperti kita bercocok tanam gitu kan, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jatuh dia ke tanah gitu. Jadi kita bedakan, kita belajar ular yang berbisa dengan yang tidak berbisa. Jadi yang tidak berbisa jangan kita bunuh. Dimana kita pada umumnya di perdesaan itu kan panen penanaman padi gitu. Jadi kalau kita mau padi kita itu berhasil, kita harus belajar dulu, oh ini ular ini tidak berbisa, dia pemangsa tikus. Oke, biarkan dia hidup, jangan dibunuh. Nanti kalau dibunuh kurang lagi nih yang memangsa tikus, karena tikus memakan padi gitu. Jadi kalau kita membunuh ular, ya otomatis tikus semau-maunya dong memakan padi kita pas mau panen, nanti hasil panen kita kurang. Nah, itulah intinya rantai makanan teman-teman. Oke, dukung terus channel saya Enggo Pujakusuma. Jangan lupa dibagikan ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.